Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Ramadan. Pada video kali ini saya ingin membahas untuk latihan praktikum pemrograman mobile, yaitu untuk kalkulator menghitung dua rumus bangun datar atau ruang. Untuk overview-nya, topik dari praktikum ini adalah menghitung dua rumus bangun datar atau ruang, bisa persegi dengan lingkaran atau segitiga dengan kubus. Tujuan utama praktikum ini adalah mahasiswa memahami cara membangun aplikasi Android sederhana yang dapat menghubungkan antar muka pengguna dengan logika program menggunakan Kotlin. Untuk bab satunya, di sini ada pemahaman masalah. Jadi pemahaman masalah ini saya isi dengan pada praktikum ini saya membuat sebuah aplikasi kalkulator bangun datar yang digunakan untuk menghitung luas persegi dan lingkaran. Lalu ada langkah kunci dan keputusan desain. Dalam latihan ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan tampilan utama dengan menggunakan concern layout. Pemilihan ini karena menurut saya pendekatan concern layout ini lebih fleksibel untuk mengatur posisi elemen di layar tanpa perlu banyak nested layout, sehingga tampilan lebih rapi dan efisien. Setelah itu, ditambahkan sebuah text view di bagian atas untuk menampilkan judul aplikasi kalkulator bangun datar. Selanjutnya, dibuat dua buah material card view sebagai wadah tampilan untuk masing-masing bangun datar, yaitu persegi dan lingkaran. Setiap kartu berisi liner layout yang disusun secara vertikal. Di dalamnya terdapat judul bangun datar, kolom input angka, serta tombol button untuk menghitung luas. Pemakaian liner layout ini di dalam kartu dipilih karena lebih sederhana untuk menumpuk komponen ke bawah. Terakhir, ditambahkan sebuah text view di bagian bawah untuk menampilkan hasil perhitungan. Awalnya, teks menunjukkan pesan default, hasil akan tampil di sini, yang kemudian akan diganti dengan hasil perhitungan setelah penggunaan menekan tombol. Lalu ada bagian error yang ditemukan dan perbaikinya. Di sini pada latihan kalkulator ini, saya hanya menemukan error di bagian ketika sedang menyalakan aplikasi. Jadi maksudnya adalah emulator Android akan mendapatkan pesan error di loket, tetapi aplikasi tetap berjalan normal, tidak ada crash, overflow, atau aplikasi berhenti tiba-tiba. Jadi error tersebut hanya berdampak pada emulator. Jadi di sini errornya itu bukan pada saat kita di bagian coding, tapi hanya pada bagian emulatornya saja. Untuk analisa penyebabnya, akar utama dari error ini adalah karena emulator Android gagal melakukan komunikasi dengan driver grafis di host komputer. Untuk langkah perbaikannya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan normal. Meskipun muncul error di loket, aplikasi tetap berfungsi sehingga tidak perlu dilakukan perubahan pada kode program. Untuk cara kedua adalah mengubah pengaturan emulator melalui AVD Manager ke Edit Emulator, ke Emulate Performance, lalu ke Grafik. Tujuannya agar emulator tidak terlalu bergantung pada driver GPU host. Tantangan atau kesulitan. Tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan kalkulator ini adalah memahami alur kerja antara layout dan kode program Dimension Activity. Awalnya saya cukup bingung bagaimana cara menghubungkan komponen yang sudah dibuat di layout dengan logika program di Kotlin. Untuk bab 2-nya ada pemahaman konsep inti. Pemahaman konsep inti ini bagaimana menghubungkan komponen antarmuka dengan logika program di Kotlin sehingga aplikasi dapat berfungsi sesuai tujuan. Dalam kasus saya, fokusnya adalah pada penggunaan event listener, misalnya set on click listener, untuk merespon input pengguna. Konsep ini penting karena tanpa penghubung antara tampilan dan logika, aplikasi ini hanya akan menjadi tampilan statis tanpa fungsi. Hubungan dengan materi sebelumnya. Konsep minggu ini berhubungan dengan praktikum sebelumnya karena pada minggu lalu saya sudah belajar dasar-dasar pembuatan layout dan komponennya. Minggu ini kita mengembangkan konsepnya dengan menambahkan logika program sehingga komponen yang dibuat sudah tidak hanya tampil, tetapi juga dapat merespon input dari pengguna. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari bab itu dan bab 2 saya yang saya buat setelah aplikasinya berjalan. Lalu langsung saja kita ke bagian demonya.
Nah, untuk bagian demonya ini, di sini ada untuk, di layout, activity, main XML. Ini adalah untuk mengatur dari desainnya. Di sini tadi kan saya menggunakan pendekatan dari constraint layout. Karena menurut saya pendekatan itu adalah sangat fleksibel ketika kita ingin mengatur tata letak dari, komponen yang ada di sini. Caranya cukup gampang ya, kita hanya perlu, geser ke sini, lalu kita bisa sesuaikan ini mau kemana, bisa ke sini, gitu. Dan otomatis juga codingnya juga akan langsung tampil otomatis di activity main XML ini. Lalu untuk di main activity-nya, di sini kita perlu dulu untuk mendeklarasi untuk dari ID-ID yang ada di activity main ini. Lalu kita masukkan variabelnya, lalu di sini kita buat untuk set on click listener-nya. Ya, ini fungsinya itu ketika nanti tombol itu ditekan maka dia itu akan menerima inputan dari kita. Lalu di sini ada untuk luas persegi ya saya bikin ya untuk sisi kali sisi. Terus ini untuk tombol menghitung luas lingkaran. Di sini juga saya menggunakan rumus yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Mungkin itu saja ya penjelasan singkat untuk terkait di Kotlin-nya. Lalu kita untuk jalankan aplikasinya. Nah, di sini kan tadi kan saya terdapat error. Nah, errornya itu ada di bagian ini nih. Bagian ini. Nah, di sini tadi kan errornya karena dia ini hanya berfokus pada emulatornya. Tetapi aplikasinya ini akan berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya ini bukanlah satu error yang fatal lah pada aplikasinya. Dan kita juga tidak perlu mengotak-atik untuk kode programnya. Untuk tampilannya itu seperti ini. Hitung luas persegi maka hasilnya ini. Lalu untuk luas lingkaran misalnya kita masukin 12 juga sini. Lalu ini juga bisa kita gunakan ya tombolnya di sini. Misalnya 8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait bab 1 bab 2 dengan hasil demo kalkulator komentar saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.